Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rilda Murniati SHM HUM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan Agama yang telah bersedia menempatkan waktunya hadir dalam persidangan kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan simulasi persidangan dengan perkara pembatalan wasiat dengan nomor register perkara 1508-PDT-G-2025-PA Palembang. Sebelum persidangan ini kami mulai, izinkan saya Fadilah Dio Prasetyo SH selaku panitera pengganti untuk membacakan sinopsis pada persidangan kali ini. Kasus ini berawal ketika Putri Hasian Sinurat menggugat saudara kandungnya sendiri terkait akta wasiat nomor 54 tahun 2017 yang dibuat oleh ibu mereka, almarhum binti H. Kartorjo. Wasiat itu memberikan seluruh harta berupa tanah seluas 910 meter persegi beserta bangunan kepada saudaranya yaitu Wildan Sidki Sayyidil Maksum. Penggugat merasa hak warisnya terlanggar karena tanah tersebut merupakan harta peninggalan ayah dan ibu mereka, sehingga ibu mereka tidak berwenang mewasiatkan seluruhnya dikarenakan belum adanya pembagian secara jelas mengenai harta warisan tersebut. Penggugat juga menilai wasiat itu cacat hukum sebab dibuat tanpa kehadiran ahli waris lain, menggunakan cap jempol serta tidak memenuhi ketentuan hukum Islam. Mengenai batas maksimal wasiat, maksimal 1/3 harta tanpa persetujuan ahli waris lain. Sementara itu, tergugat berpendapat bahwa wasiat tersebut dibuat atas kemauan penuh almarhum untuk menjaga agar tanah keluarga tidak dijual dan tetap menjadi tempat tinggal bersama. Pada akhirnya, penggugat menganggap penyelesaian permasalahan ini harus berlanjut ke pengadilan. Akankah penggugat dan tergugat mendapatkan penyelesaian yang adil atas permasalahan ini? Dan apakah majelis hakim mampu memutus dengan seadil-adilnya? Untuk menjawab itu semua, setelah ini akan kami tampilkan simulasi persidangan kami. Sebelum sidang ini kami tampilkan, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, hadirin diwajib menjaga ketertiban selama jalannya persidangan. Dilarang melakukan tindakan keributan, berbicara tanpa izin majelis dan mengangkat telepon saat sidang sedang berlangsung. 2. Para pihak hanya dapat berbicara apabila telah mendapatkan izin dari majelis hakim. Apabila ada pihak yang tidak mematuhi aturan tersebut, majelis hakim berhak menegur atau mengeluarkan pihak yang bersangkutan dari ruang sidang. Demikian tata tertib persidangan ini, semoga dapat kita patuhi bersama. Baik, kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang hari ini, Rabu 16 Juli tahun 2025. Sidang perkara perdata agama mengenai gugatan pembatalan wasiat dengan nomor register perkara 1508-PDT-G-2025- Pengadilan Agama Palembang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah majelis hakim mengamati mengenai kelengkapan ruang sidang, ruangan ini telah layak untuk dijadikan sebagai ruang sidang hari ini. Sebelumnya, kami majelis hakim diajukan berdasarkan 2 surat penetapan. Penetapan yang pertama, penetapan oleh Ketua Pengadilan tentang penetapan majelis hakim menunjuk saya, Dr. Safia Rahmawati SHMH sebagai Hakim Ketua, Francisco Jonathan Huta-Juru SHMH, dan Muhammad Zaki SHMH yang masing-masing sebagai hakim anggota. Dan yang kedua, penetapan hari sidang oleh kami majelis hakim tentang penetapan hari sidang yang jatuh pada hari Rabu 16 Juli 2025. Panitera, siap sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Penggugat siap sidang hari ini? Siap.
Tergugat bagaimana? Siap yang mulia. Baik. Sidang hari ini Rabu 16 Juli 2025 dengan nomor register perkara 1508-PDD3-2025-PLG antara Putri Hasyan Sinurat sebagai tergugat melawan Mirza Siti Saidin Muhammad sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penggugat di sini merupakan kuasa hukum atau prinsipal. Sini saya selaku pihak penggugat yang mulia dan saya diwakili oleh kuasa hukum saya. Saya selaku kuasa hukum dari pihak penggugat. Saya dari Liman Legal Consulting. Saya di sini sebagai kuasa hukum penggugat yang mulia. Tergugat bagaimana? Saya di sini satu pihak tergugat yang mulia dan saya juga didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Saya selaku kuasa hukum dari kantor KPM Empat. Saya di sini sebagai kuasa hukum tergugat yang mulia. Baik, agar para pihak sah untuk mengikuti persidangan hari ini, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas dan acara para pihak. Untuk itu, silakan para pihak maju ke depan untuk menyerahkan masing-masing surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Silakan maju ke depan. Yang mulia, berikut surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi beserta salinan. Dalam surat kuasa khusus tertera atas nama Gisela Nasya Telia SMH, benar? Kuasa hukum tergugat dan tergugat silakan bisa. Sesuai? Sesuai yang mulia. Baik, sesuai. Kuasa hukum tergugat majelis kembalikan yang asli dan salinannya majelis hakim simpannya. Tergugat silakan. Nomor berikut adalah surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi beserta salinannya. Dalam surat kuasa khusus tertera atas nama Ati Megida Elvira SMH, benar? Benar yang mulia. Kuasa hukum tergugat silakan untuk bisa. Sesuai? Sesuai. Kuasa hukum tergugat majelis kembalikan yang asli dan salinannya majelis hakim simpannya. Baik, silakan berharap. Kembali ke tempat. Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan dan acara para pihak, maka di sini majelis menyatakan para pihak telah sah untuk mengikuti persidangan hari ini. Dikarenakan surat kuasa khusus para pihak telah sesuai dengan Sema Nomor 6 Tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sehingga sidang dapat dilanjutkan. Dikarenakan pada sidang hari ini telah dihadiri para pihak sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, para pihak berkewajiban untuk menempuh jalur mediasi. Sebelumnya, majelis hakim akan menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Yang pertama, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang nantinya akan dibantu oleh mediator. Kedua, para pihak diwajibkan untuk hadir secara langsung pada pertemuan mediasi. Dan yang ketiga, para pihak berhak memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan dan apabila mediasi mencapai kesepakatan akan dituangkan dalam akta perdamaian dan akan dikuatkan oleh kami, majelis hakim pemeriksa perkara. Dan berdasarkan pasal 17 ayat 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis wajib untuk menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak. Sebelumnya bagaimana para pihak? Apakah akan memilih mediator di dalam atau luar pengadilan? Bagaimana kuasa hukum tergugat dari dalam dan kami serahkan kepada majelis? Tergugat bagaimana? Dari dalam pengadilan dan kami serahkan kepada majelis yang mulia. Silakan para pihak maju ke meja majelis hakim untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi yang telah disahkan. Silakan. Setelah majelis bermusyawarah, majelis hakim sepakat untuk menunjuk mediator Muhammad Abdurrahim SHM yang akan memimpin selama proses mediasi berlangsung. Silakan para pihak menunjuk panitera untuk diantar menemui mediatornya dan selama proses mediasi berlangsung, majelis wajib menunda sidang sampai dengan laporan hasil mediasi. Untuk itu, sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan sampai dengan majelis mendapatkan hasil laporan mediasi. Dengan ini sidang ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang hari ini, Rabu 23 Juli 2025 dengan nomor register perkara 1508-PDD3-2025-PLG dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah hadir? Bahwa berdasarkan laporan mediator mengenai mediasi yang tidak mencapai kesepakatan, oleh karenanya sidang dilanjutkan ke pemeriksaan
Baik, silakan para pihak maju untuk memeriksa dan mencatat keadaan persidangan yang telah dibuat oleh majelis hakim. Silakan. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari kuasa penggugat. Apakah kuasa penggugat sudah siap dengan gugatannya? Kami siap. Silakan dibacakan pokok dalilnya saja, serta diberikan sebenarnya kepada kuasa hukum penggugat atas perkara. Izin membacakan gugatan yang mulia. Kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta para hadirin sidang sekalian. Perkenalkanlah, kami selaku kuasa hukum penggugat membacakan gugatan kami dalam perkara pembatalan wasiat dengan dalil-dalil sebagai berikut. Identitas para pihak dapat telah dibacakan. 1. Bahwa semasa hidupnya pasangan suami istri almarhum Darso bin Sarker dan almarhum Makonia binti Haji Kartorejo memiliki sebidang tanah berikut namanya dengan luas 910 meter persegi yang termuat dalam surat hak kebun usaha tanggal 6 Desember 1920. 2. Bahwa ketika almarhum Makonia binti Haji Kartorejo masih hidup, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2017, almarhumah membuat akta wasiat nomor 54 di hadapan notaris PPAT Amir Husin SH SPD MHUM MKM. 3. Bahwa di dalam akta tersebut dinyatakan almarhum Makonia binti Haji Kartorejo ada memberi wasiat berupa tanah kepada Wildan Sidki Saidil M dengan berjumlah total 1.820 meter persegi yang seharusnya seluruh luas tanah almarhum Darso bin Sarker seluas 910 meter persegi, termuat dalam surat hak kebun usaha tanggal 6 Desember 1920. 4. Bahwa akta tersebut memiliki cacat hukum yang telah diuraikan sebagai berikut. Almarhum Makonia binti Haji Kartorejo sebagai pemberi wasiat tidak memiliki legalitas atas keseluruhan tanah berikut bangunan di atasnya dengan luas 910 meter persegi, termuat dalam surat hak kebun usaha tanggal 6 Desember 1920, serta wasiat melebihi total luas tanah milik almarhum Darso bin Sarker, serta penggugat tidak hadir ketika wasiat itu ditandatangani di hadapan notaris. Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, mohon kepada majelis hakim berkenan memutus dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini sebagai ahli waris almarhum Darso bin Sarker dan almarhum Makonia binti Haji Kartorejo. 3. Menyatakan batal demi hukum wasiat almarhum Makonia binti Haji Kartorejo pada Wildan atas tanah almarhum Darso bin Sarker seluas 910 meter persegi yang termuat dalam surat hak kebun usaha tanggal 6 Desember 1920. 4. Menyatakan akta wasiat nomor 54 tanggal 12 Juli 2017 notaris PPAT Amir Husin SH SPD MHUM MKM tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat. 5. Memerintahkan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Dari kami cukup yang mulia. Baik, pihak tergugat, apakah saudara mengerti atas gugatan dari pihak penggugat? Kami sudah mengerti yang mulia. Apakah saudara tergugat akan mengajukan jawaban terhadap gugatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat? Kami akan mengajukan jawaban atas gugatan yang mulia, namun kami memerlukan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, mohon dipersiapkan dengan baik ya. Dengan ini sidang dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan jawaban atas gugatan dari kuasa hukum tergugat. Dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 30 Juni 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pada hari Rabu 30 Juli 2025 dengan nomor register perkara 158-PDT-3-2025 dari pihak PLG dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Kami sudah siap dengan surat jawaban kami yang mulia. Silakan dibacakan ininya saja dan sambil dibacakannya. Izin membacakan yang mulia. Kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara akuo kuasa hukum penggugat yang kami hormati para hadirin sidang sekalian. Perkenankanlah kami selaku kuasa hukum tergugat membacakan jawaban atas gugatan kami dengan dalil-dalil sebagai berikut. Identitas para pihak dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi A. Gugatan kabur atau obscurable. Dalil dianggap telah dibacakan. B. Error in persona.
Dalil dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat membantah tentang dalil penggugat yang menyatakan almarhumah Ponia binti Haji Kartorejo tidak memiliki legalitas atas tanah dan bangunan karena almarhumah binti Haji Kartorejo merupakan istri dari almarhum Darso bin Sarkip. 2. Bahwa penggugat telah keliru dalam menafsirkan legalitas almarhumah Ponia binti Haji Kartorejo dalam membuat akta wasiat nomor 54 karena menurut pasal 852 KUH Perdata yang menyatakan dalam hal suami meninggal dunia dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka istri berhak atas separuh harta bersama sebagai bagian miliknya. 3. Bahwa tergugat membantah tentang dalil penggugat yang menyatakan akta wasiat cacat hukum karena adanya perbedaan luas antara akta wasiat dengan surat dan dalil penggugat yang menyatakan akta wasiat cacat hukum karena penggugat tidak hadir pada saat akta wasiat dibuat, serta dalil penggugat yang menyatakan akta wasiat cacat hukum karena tidak mencantumkan bagian penggugat. Berdasarkan seluruh uraian, fakta-fakta, dalil-dalil dan bukti-bukti yang tergugat sampaikan di atas, kiranya cukup alasan yang tidak terbantahkan serta berdasarkan hukum apabila tergugat memohon kepada majelis hakim perkara ini terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan yang diajukan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara ini. 3. Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan sah dan mengikat akta wasiat nomor 54 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat oleh notaris PPAT Amiruddin SH SPD MUMKN. Cukup yang mulia. Baiklah, oleh karena telah dibacakan jawaban atas gugatan oleh kuasa hukum tergugat, apakah pihak penggugat akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Dari pihak mana akan mengajukan replik? Baiklah, karena dari pihak penggugat akan mengajukan replik, maka dari itu agenda sidang berikutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan replik. Apakah untuk 3 hari sudah cukup untuk mempersiapkan repliknya? Kuasa hukum penggugat bagaimana? Kami rasa waktunya sudah cukup. Baiklah, karena pihak penggugat telah menyatakan kesanggupannya, maka sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda sidang pembacaan replik dari pihak penggugat. Dengan ini sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 6 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pada hari Rabu 6 Agustus 2025 dengan nomor registrasi perkara 158-PDT3-2025-PAPLG dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Kami sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan ininya saja dan saya diberikan ya. Replik dianggap telah dibacakan. Yang Mulia. Baiklah, oleh karena telah dibacakan replik dari pihak penggugat, apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Dari pihak kami akan mengajukan duplik yang mulia dan kami butuh waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baiklah, karena dari pihak tergugat akan mengajukan duplik, maka dari itu agenda sidang berikutnya akan dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan replik. Dengan ini sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 13 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pada hari Rabu 13 Agustus 2025 dengan nomor registrasi perkara 1508-PDT3-2025-PAPLG dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Kami sudah siap dengan duplik kami yang mulia. Silakan dibacakan ini saja dan saya yang diberikan. Duplik dianggap telah dibacakan. Cukup yang mulia. Baiklah, oleh karena telah dibacakan duplik dari pihak tergugat, apakah pihak penggugat ada tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, maka dari itu agenda sidang berikutnya adalah agenda pembuktian dari para pihak. Dan sidang akan harus selanjutkan 7 hari ke depan. Silakan para pihak mempersiapkan diri untuk sidang berikutnya. Dan ini sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pada hari Rabu 20 Agustus 2025 dengan nomor registrasi perkara 1508-PDT3
PAPLG. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, karena telah dilalui rangkaian sidang dari gugatan sampai bukti, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari para pihak. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Penggugat bagaimana? Tentu kami siap yang mulia. Kami akan menghadirkan alat bukti surat, kemudian seorang saksi beserta seorang ahli. Kemudian pihak tergugat bagaimana? Kami siap yang mulia. Kami akan menghadirkan alat bukti surat dan kemudian seorang saksi. Baik, karena para pihak telah siap dengan alat buktinya, maka sidang akan dilanjutkan. Silakan para pihak terlebih dahulu menunjukkan alat bukti surat. Silakan. Izin yang mulia menyerahkan alat surat, alat bukti surat dengan kode K1 sampai dengan K20. Izin yang mulia menyerahkan alat bukti surat dengan kode D1 sampai dengan D10. Suratnya majelis hakim terima, para pihak silakan ambil surat. Baiklah, kita masuk ke dalam agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Dari pihak penggugat berapa orang saksi yang akan dihadirkan? Kami akan menghadirkan seorang saksi beserta seorang ahli yang mulia. Apakah saksi yang akan diajukan sudah hadir dalam ruang persidangan? Sudah hadir yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik, yang mulia. Saudara Muhammad Cahyadi Nugroho, silakan memasuki ruangan persidangan. Saudara saksi, boleh saya lihat kartu identitasnya? Nama Muhammad Cahyadi Nugroho, benar? Benar, yang mulia. Agama Islam ya? Islam, yang mulia. Baik, apakah saksi memiliki hubungan darah semenda sampai dengan derajat ketiga dengan para pihak? Tidak ada, yang mulia. Kepada hakim anggota silakan mengadu sumpah saksi. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara saksi disumpah dulu ya. Untuk saudara saksi dimohon untuk berdiri dan untuk petugas mohon dibantu. Saudara saksi ikuti perkataan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang benar, akan mengatakan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, sumpah sudah selesai. Saudara saksi boleh duduk kembali dan untuk petugas silakan kembali ke tempat. Pada pihak penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Silakan tanya saksinya ya. Ya, terima kasih yang mulia. Jadi begini saudara saksi, bisakah saudara saksi ini jelaskan hubungan saudara dengan almarhum Darso beserta almarhum Bapak Abdi Haji Kartarejo? Ya, saya adalah tetangga mereka sejak tahun 1962 dan saya mengenal mereka sebagai pasangan suami istri yang memiliki 2 orang anak, yaitu Putri Asian dan Wildan. Mohon izin yang mulia, maaf penjelas. Dikarenakan ini adalah perkara wasiat, maka kami menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat ini tidak ada sangkut pautnya dalam perkara. Dikarenakan dalam sidang agama, saksi adalah seorang yang secara langsung melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa hukum, di mana keterangannya dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk menyelesaikan perkara. Sedangkan saksi ini cuma tetangga dari almarhumah, orang tua dari para pihak yang mulia. Saudari kuasa hukum ini bagaimana sih? Kan saudari sendiri belum mendengarkan bagaimana keterangan saksi ini kan ketika ditanya. Lebih baik saudari ini simpan opini saudari dan tuangkan di kesimpulan. Bagaimana saudari ini? Baiklah, para pihak mohon untuk konsisten ya. Terkait hal itu biarkan majelis hakim yang menilai apakah keterangan saksi ini layak dipertimbangkan atau tidak. Jadi begitu ya, kita lanjutkan agenda sidang hari ini. Kuasa hukum penggugat silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih atas kebijaksanaannya. Kemudian apa saudara saksi ini mengetahui terkait dengan harta yang dimiliki oleh almarhum Darso bin Sarkeh beserta almarhum Bapak Abdi Haji Kartarejo? Ya, saya mengetahui harta yang dimiliki almarhum Bapak Darso yaitu rumah dan tanah di Jalan Bening Sari, Sekip Ujung Palembang. Baik. Saudara saksi, tolong jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai asal usul, kepemilikan dan penguasaan atas tanah dan rumah yang menjadi objek perkara ini. Sepengetahuan saya, harta yang dimiliki almarhum Bapak Darso yaitu rumah dan tanah. Awalnya di atas tanah tersebut terdapat rumah kayu lalu direnovasi menjadi rumah permanen. Lalu untuk saat ini di atas tanah tersebut terdapat 3 rumah. Untuk rumah yang pertama itu ditempati oleh Putri Asian, rumah yang kedua ditempati oleh Wildan, dan yang terakhir itu dikontrakan.
Lalu apa saudara saksi tahu berapa luas taman? Untuk itu saya tidak mengetahuinya. Kemudian apa saudara saksi tahu mengetahui dengan hubungan Buponia antara anak-anaknya itu baik atau terdapat perselisihan? Untuk itu juga saya tidak tahu. Baik, dari kami cukup yang mulia. Pihak tergugat, jika ada yang bertanya silakan ajukan pertanyaan kepada saksi. Oke, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saudara saksi, sejak kapan saudara mengetahui keberadaan tanah dan rumah yang menjadi objek perkara ini? Ya, saya mengetahui rumah dan tanah tersebut sejak tahun 1962 karena saya sudah menjadi tetangga mereka sejak tahun 1962. Setelah Pak Darso dan Bu Ponia meninggal dunia, siapa yang menguasai atau menempati rumah-rumah yang berada di atas tanah tersebut? Setelah mereka meninggal dunia, saat ini rumah tersebut ditempati oleh anaknya yaitu Wildan. Apakah saudara saksi mengetahui terkait dengan wasiat yang dibuat oleh Bu Ponia? Untuk itu saya tidak mengetahuinya. Dari kami cukup yang mulia. Baik, selanjutnya majelis hakim akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, sebagai tetangga sejak tahun 1962, dapatkah Anda tegaskan siapa yang Anda yakini sebagai pemilik awal dari tanah tersebut? Ya, bahwasannya benar itu adalah milik mereka, Ibu Ponia dan almarhum Bapak Darso karena itu hasil dari pernikahan mereka. Baik, terima kasih saksi atas keterangannya. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan lanjutan? Cukup ketua majelis. Dari pihak tergugat dan penggugat, apakah ada pertanyaan tambahan? Tidak ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan tambahan, maka pemeriksaan saksi telah selesai. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan ini kartu izin saksi. Silakan saksi dapat keluar dari area. Baik, terima kasih yang mulia. Selanjutnya silakan pihak penggugat untuk menghadirkan ahlinya. Terima kasih. Saudari ahli Nadia Arifah Marsha, silakan memasuki ruangan persidangan. Saudari ahli siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudari membawa CV dan surat tugasnya? Saya membawanya yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas, CV dan surat tugasnya ya. Ini CV surat tugas dan KTP saya yang mulia. Silakan kembali. Baik, sebelumnya majelis akan memeriksa identitas saudari ya. Nama Nadia Arifah Marsha SHM, umur 57 tahun, tempat tanggal lahir Palembang 9 Desember 1968, agama Islam. Pekerjaan saudari saat ini adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik, apakah saksi memiliki hubungan saudara semenjak sampai dengan derajat ketiga dengan para pihak? Tidak yang mulia. Baik, saudari ahli, sebelumnya Anda sudah tahu mengapa Anda dihadirkan dalam persidangan ini? Saya dihadirkan untuk memberikan kesaksian sesuai keahlian yang saya miliki yang mulia. Apakah sebelumnya saudari sudah pernah disumpah? Sudah yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan kepada ahlinya ya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari ahli, apa ada batasan hukum mengenai isi wasiat yang dibuat waris dan bagaimana pengaruhnya terhadap hak ahli waris menurut hukum Islam di Indonesia? Baik. Menurut kompilasi hukum Islam, wasiat dibatasi maksimal 1/3 dari harta peninggalan, kecuali besaran yang lebih telah disetujui oleh ahli waris. Sehingga jika wasiat melebihi 1/3 tanpa persetujuan ahli waris, wasiat tidak dapat diberlakukan dengan tujuan melindungi hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Baik, saudari ahli, apabila pewaris menyampaikan wasiat waris hanya secara lisan, tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis atau disaksikan secara resmi, apa wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat di hadapan hukum waris Islam maupun menurut KHI? Berdasarkan pasal 195 dan 199 kompilasi hukum Islam, pada dasarnya wasiat dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Tetapi untuk memiliki kekuatan hukum yang pasti, wasiat harus disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil dan dapat dibuktikan kebenarannya. Baik, boleh kami cukup yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah ahli waris memiliki hak menunda pembagian harta warisan sampai semua kewajiban pewaris tersebut dipenuhi secara lengkap? Berdasarkan hukum waris Islam dan pasal 175 kompilasi hukum Islam, pembagian warisan baru dapat dilakukan setelah semua kewajiban pewaris diselesaikan terlebih dahulu, sehingga ahli waris berhak menunda pembagian warisan hingga kewajiban pewaris benar-benar terpenuhi. Bagaimana kedudukan seseorang yang telah menguasai dan menolak harta warisan sejak pewaris meninggal dunia? Apakah hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hukum dalam pembagian warisan? Benar,
Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yuridis dan moral dalam penentuan pembagian waris, walaupun tidak mengubah bagian yang telah ditetapkan syariat. Pihak yang telah merawat atau memelihara hak dapat diberikan kompensasi atau pertimbangan khusus berdasarkan prinsip keadilan sebagaimana dimuat dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Dari kami cukup yang mulia. Baik hakim anggota, apakah ada pertanyaan lagi? Izin mengajukan kepada saudara ahli. Silakan. Saudara ahli ini dosennya. Benar. Jadi bagaimana pembagian waris atas tanah dan rumah peninggalan menurut hukum waris Islam? Mohon saudari ahli jelaskan bagian yang diterima oleh setiap anak secara umum. Izin menjelaskan yang mulia, berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan faraid, setiap anak dikedudukan sebagai asal binafsihi, yaitu ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dipenuhi kewajiban hukum mayitnya. Prinsip distribusi sangat jelas dan tegas, yakni bagian seorang anak laki-laki adalah 2/1 dari anak perempuan. Oleh karena itu, untuk menentukan fraksi bagian setiap anak, harta peninggalan harus dibagi berdasarkan rasio bobot tersebut yang mulia. Saudari ahli, dalam konteks hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia, apakah surat keterangan waris atau wasiat yang dibuat secara lisan dan tidak diketahui atau disetujui oleh seluruh ahli waris memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat dalam pembagian harta waris peninggalan? Dalam konteks tersebut yang mulia, khususnya kompilasi hukum Islam, wasiat yang dibuat secara lisan dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris secara umum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pembagian harta peninggalan. Berdasarkan pasal 195 ayat 1, wasiat harus disampaikan secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris atau kepala desa atau lurah. Ketiadaan persyaratan formal ini menjadikan wasiat lisan cacat formil. Dalam pasal 195 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat hanya boleh diberikan maksimal 1/3 dari harta warisan kecuali telah disetujui oleh seluruh ahli waris yang mulia. Yang menggugat dan tergugat, apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada pertanyaan tambahan, maka pemeriksaan saksi ahli telah selesai. Terima kasih atas kesaksiannya, saudari ahli. Silakan ini kartu identitasnya, masih dikembalikan. Silakan, hari ini dapat kepada. Terima kasih. Baik, agenda selanjutnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan saksi atau ahlinya? Kami sudah siap yang mulia. Berapa orang yang akan saudari hadirkan? Kami akan menghadirkan seorang saksi yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksinya. Baik yang mulia. Saksi Muhammad Arafik, silakan memasuki ruangan persidangan. Nama Muhammad Arafik, benar? Benar, ya. Agama Islamnya? Benar, ya. Baik, apakah saksi memiliki hubungan saudara semenjak sama dengan derajat ketiga dengan para pihak? Ada yang mulia, saya selaku keponakan dari Ibu Poni. Apakah saudara saksi pernah disumpah sebelumnya? Sudah yang mulia. Baiklah, silakan pihak tergugat ajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, dapatkah saudara jelaskan hubungan saudara dengan para pihak dalam perkara ini? Saya merupakan keponakan dari Ibu Ponia. Sejak saya berusia lebih dari 1 tahun, saya diasuh dan dirawat oleh Ibu Ponia sampai sekarang. Sudah sekitar 23 tahun. Hal tersebut karena orang tua saya telah bercerai sejak saya masih bayi. Apakah saudara saksi mengetahui perihal wasiat tersebut? Untuk wasiat tersebut saya tidak mengetahui spesifik, akan tetapi saya hanya mengetahui lewat cerita dari saudara-saudara yang lain. Apakah saudara saksi tahu terkait dengan pembagian waris kepada anak-anak Ibu Ponia? Terkait pembagian waris saya tidak tahu, Bu. Namun seingat saya waktu itu almarhum sebelum meninggal itu pernah bercerita kepada saya bahwa tante putri tidak akan mendapatkan bagian warisan karena telah digantikan untuk membiayai kehidupan anaknya. Karena dari umur 1 tahun itu biaya sekolah, biaya kuliah, dan biaya menikah ditanggung oleh almarhumah Ibu Ponia. Dari kami cukup yang mulia. Baik, pihak penggugat apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Kami akan mengajukan pertanyaan yang mulia. Silakan ajukan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Menurut hal yang saudara tahu, apakah ketika almarhum Pak Darso ini meninggal dunia sudah dilakukan pembagian waris? Sepengetahuan saya itu setelah almarhum Darso meninggal dunia itu belum pernah ada pembagian waris. Baik, apa ketika almarhum Ibu Ponia meninggal dunia sudah dilakukan juga pembagian warisnya? Saya tidak tahu setelah itu karena apakah sudah pembagian waris atau belum. Apa saudara saksi tahu terkait dengan surat wasiat yang dibuat oleh Ibu Ponia? Saya tahu.
Baik. Apa saudara saksi tahu terkait upaya perdamaian atas permasalahan surat wasiat tersebut? Setelah almarhum Ibu yang meninggal itu, anak-anak sudah pernah bermusyawarah membahas wasiat, yaitu sekitar sebelum 40 harian gitu. Ibu yang meninggal. Musyawarah pertama dilakukan di rumah Suyati di Talang Tutu, tapi tidak mencapai kesepakatan. Musyawarah yang kedua itu di kediaman Putri dan Ketua RT menemui Wildan di Indralaya untuk membeli surat-surat yang asli, tetapi tidak berhasil karena Wildan tidak ada di rumah. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, Hakim anggota, apakah ada pertanyaan lanjutan? Izin mengajukan pertanyaan ketua majelis. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi pernah melihat surat wasiat yang dibuat oleh Ibu Ponia? Saya tidak pernah melihat surat wasiat yang dibuat oleh Ibu Ponia. Saya hanya mengetahui surat wasiat itu dikeluarkan oleh notaris. Saudara tidak mengetahuinya ya, hanya tahu itu dikeluarkan oleh notaris ya. Kemudian setelah almarhum Ibu Ponia meninggal dunia, pengetahuan saudara, apakah ada pembahasan terkait dengan pembagian waris pada ahli warisnya? Saya mengetahui saat acara 3 hari almarhum Ibu Ponia meninggal dunia itu, anak-anak almarhum itu ribut masalah waris yang wasiat yang dibuat oleh Ibu Ponia. Jadi saya cukup. Baik, sudah cukup ya. Apakah dari pihak tergugat dan penggugat ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada pertanyaan tambahan, maka pemeriksaan saksi telah selesai. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan ini kartu identitas saudara. Silakan dapat keluar dari area pemeriksaannya. Kemudian, apakah para pihak telah selesai menghadirkan seluruh saksi? Pihak penggugat bagaimana? Kami telah menghadirkan seluruh saksi yang mulia. Baiklah, dari pihak tergugat bagaimana? Sudah dihadirkan seluruhnya yang mulia. Dengan ini sidang pembuktian dari para pihak sudah selesai. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Dengan ini sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 27 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pada hari ini, Rabu 27 Agustus 2025, perkara gugatan pembatalan wasiat dengan nomor register perkara 1503-PDT-3-2025-PPLG dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak. Baik, pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Saya siap yang mulia. Silakan dibacakan pada pokok dan intinya saja ya. Izin membaca kesimpulan yang mulia. Kepada yang terhormat yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara aku, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta para hadirin sidang sekalian, bahwa dari rangkaian persidangan berupa jawab menjawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat penggugat simpulkan sebagai berikut. 1. Apakah penggugat telah tepat dalam mendalilkan pembatalan wasiat aku, bahwa dari ketentuan dalam pasal 194 dan 195 kompilasi hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa sahnya suatu perbuatan wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Pemberi wasiat berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. 2. Pemberi wasiat berakal sehat. 3. Tindakan yang dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa. 4. Harta benda yang diwasiatkan adalah milik penuh dari wasiat. 5. Dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi, tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. 6. Harta yang diwasiatkan sebaik-baiknya sepertiga dari harta warisan, kecuali semua ahli waris menyetujuinya. 7. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 8. Wasiat dilaksanakan sesudah pewaris meninggal dunia. Bahwa sebagaimana ditemukan juga dalam fakta persidangan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum Dar Sofin Sarker belum pernah dilaksanakan pembagiannya, sehingga belum jelas mana di antara harta peninggalan tersebut yang akan menjadi bagian dari almarhumah Ponia binti Haji Kartorejo, baik perolehan melalui pembagian harta bersama maupun melalui warisan. Oleh karenanya syarat keempat yang menjadi syarat sahnya sebuah akta wasiat tidak terpenuhi. Bahwa mengenai syarat kelima yakni pembuatan akta wasiat dilakukan secara lisan di hadapan notaris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, sebagaimana ditemukan dalam fakta-fakta persidangan ternyata dalam surat wasiat nomor 54 hanya ditandatangani oleh notaris saja. Tidak ada 2 orang saksi dan wasiat ikut tanda tangan di atas surat wasiat tersebut, sehingga syarat sahnya suatu wasiat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta hukum, wasiat telah mewasiatkan harta yang menjadi milik mutlaknya melebihi sepertiga dari harta milik, sehingga dengan demikian pemberian wasiat oleh wasiat kepada ahli waris telah melampaui batas maksimal yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Terlebih, adanya petunjuk syar'i tidak ada wasiat kepada ahli waris, sehingga dengan demikian
bahwa dengan berdasarkan pada penjelasan-penjelasan uraian di atas, maka kami selaku penggugat memohon dengan sangat kepada majelis hakim yang berwenang di dalam penyelesaian perkara ini agar sekiranya dapat memeriksa serta memutus perkara ini sebagai hal berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi atau jawaban tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini sebagai ahli waris almarhum Darso bin Sarka dan almarhumah Ponia binti Sariyama. 3. Menyatakan batal demi hukum wasiat almarhumah Ponia binti Sariyama kepada Wildan Sidki Saidil M atas tanah almarhum Darso bin Sarka seluas 910 meter persegi yang termuat dalam surat hak kebun usaha tanggal 6 Desember 1970. 4. Menyatakan akta wasiat nomor 54 tanggal 12 Juli 2017 notaris PPAT Amir Husin SHSPD MHU MKN tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat. 5. Memerintahkan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono dari Komisi. Baik, dari pihak tergugat apakah sudah siap dengan simpulannya? Dari pihak saya sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan pada pokok dari India saja ya. Kepada yang terhormat yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara aku, kuasa hukum penggugat yang kami hormati para hadirin sidang sekalian, bahwa sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban, bukti-bukti serta diperdengarkannya keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat dan pihak tergugat, maka dari itu perkenankanlah kami tergugat menyampaikan kesimpulannya dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan penggugat telah dijawab oleh tergugat, yang pada intinya tergugat menolak dalil-dalil dalam gugatan penggugat serta pihak tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban tergugat. Bahwa dalam membuktikan dalil-dalilnya, tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut. Yang telah dibacakan, bahwa dari rangkaian persidangan berupa jawab-menjawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat tergugat simpulkan sebagai berikut. 1. Terkait dengan gugatan penggugat yang cacat formil, sehingganya harus ditolak. Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, dalil gugatan penggugat tersebut berpendapat bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1642K/PDT/2005 adalah karena harus dimasukkannya sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukannya sebagai turut tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tergugat berpendapat bahwa penggugat telah keliru dan tidak tepat dalam menarik Hamil Usin SHSPD MHU MKN sebagai turut tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara gugatan pembatalan wasiat yang diajukan oleh penggugat dengan segala dalil dan alasannya. Oleh karenanya, tergugat berpendapat bahwa eksepsi tergugat mengenai gugatan penggugat error in persona harus dinyatakan diterima. Bahwa selanjutnya terkait dalil tergugat mengungkapkan ada kekeliruan penamaan almarhumah Ponia binti Sariyama yang benar adalah almarhumah Ponia binti Haji Kartorejo. Dan juga nama penggugat, tergugat mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa oleh karena penamaan almarhumah Ponia tidak diklarifikasi oleh penggugat dalam repliknya, dengan demikian keberatan tergugat tersebut dapat dipertimbangkan dan harus diterima. Berdasarkan seluruh uraian, fakta-fakta, dalil-dalil dan bukti-bukti yang tergugat sampaikan di atas, kiranya cukup alasannya tidak terbantahkan serta berdasarkan hukum apabila tergugat memohon kepada majelis hakim perkara yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara ini. 3. Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan sah dan mengikat akta wasiat nomor 54 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat oleh notaris PPAT Amir Husin SHSPD MHU MKN atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Cukup yang mulia. Baiklah, karena majelis akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk menyusun putusan, maka sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu 10 September 2025 dengan agenda sidang pembacaan putusan. Diberitakan kepada para pihak untuk hadir pada hari yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 10 September 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang hari ini, Rabu
10 September 2025 dengan nomor register perkara 1508-PDD-3-2025-PAPLG dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan yang akan majelis hakim bacakan. Putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembuatan wasiat antara identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Saya lanjutkan. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar penggugat, tergugat, serta para saksi di muka sidang. Maka, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan, dengan demikian unsur telah terpenuhi. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa penggugat telah dapat membuktikan dari gugatannya, maka penggugat sebagai pihak yang menang dan tergugat sebagai pihak yang kalah. Maka haruslah tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara akuo. Mengadili dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan tergugat. 2. Menyatakan penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini sebagai ahli waris almarhum Daso bin Sarkeh dan almarhumah Konia binti Haji Kartorejo. 3. Menyatakan batal demi hukum wasiat almarhumah Konia binti Haji Kartorejo kepada Wildan Sidki Sayyidin Muhammad atas tanah seluas 910 meter persegi yang termuat dalam surat hak kebun usaha tanggal 6 Desember 1970. 4. Menyatakan akta wasiat nomor 54 tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Amir Husin SHSPD MHUM MKM tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp5.370.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palembang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 10 September 2025 oleh kami selaku Majelis Hakim Dr. Selvia Rahmawati SHMH sebagai Hakim Ketua, Francisco Jonathan Tajulu SHMH, dan Muhammad Zaki SHMH yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ketua Majelis dan dibantu oleh Fadilah Dio Prasetyo SISH sebagai Panitera Pengganti. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Pihak penggugat bagaimana? Apakah menerima putusan atau akan mengajukan upaya hukum banding? Akan menerima putusan yang mulia. Baik, pihak tergugat bagaimana? Kami pikir-pikir terlebih dahulu ya mulia. Baiklah, kepada para pihak harap diperhatikan terkait tenggat dan pengajuan waktu bandingnya. Kemudian terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang perkara gugatan pembatalan wasiat dengan nomor register perkara 1508-PDD-3-2025-PAPLG dinyatakan selesai dan ditutup. Demikianlah praktek peradilan semu kami pada hari ini. Semoga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat memberikan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami dari kelompok 6 Hukum Acara Praktek Peradilan Agama pamit undur diri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.